Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan sapam semua dimanapun kalian berada? Semoga tetap semangat dalam menjalankan tugas dan menjalankan perintah. Baiklah, di channel ini kita akan membahas beberapa seputar masalah sapam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini dapat mengupdate informasi terbaru dan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Security Official ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, tetap semangat rekan-rekan, semoga sehat selalu menjalani tugas dan tanggung jawabnya. Saya mencoba untuk berbagi informasi dan berbagi peluang tentunya. Oke, peluang ini saya informasikan kepada teman-teman satpam yang mana teman-teman yang belum mendapatkan pekerjaan tentunya ya, pekerjaan, dan yang sudah bekerja pun boleh kalau mau ya. Jadi di mana peluang ini adalah peluang katakanlah bisnis ya, bisnis yang bisa kita manfaatkan seperti itu ya. Yang pertama itu adalah sistem kerjasama kita ya dengan pihak Lemdik. Kenapa saya katakan pihak Lemdik? Karena di mana tempat kita Diksar pelatihan Gada Pratama ya. Disitulah kita mendapatkan status anggota sapam ya. Oke, langsung saja. Yang pertama itu syaratnya memang harus kita adalah anggota sapam ya, yang sudah diksar ya. Nah, yang kedua kita mempunyai skill atau apa namanya link seperti itu ya, link yang sifatnya apanya banyak gitu, temannya banyak gitu, pergaulannya bagus gitu ya, lebih kurang seperti itu ya. Jadi bisnis ini yang pertama itu kita harus berkoordinasi dengan pimpinan Lemdik ya. Nih contohnya seperti ini, misalkan saya habis pendidikan bingung mau lamar sana lamar sini, tidak jebol juga, tidak diterima juga ya, sudah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan 1 tahun belum juga bekerja seperti itu. Jadi kita boleh mengambil kesempatan peluang ini ya. Yang pertama itu peluang adalah menjadi marketing daripada Lemdik ataupun penyalur Diklat Sapam ya, Gada Pratama tentunya. Jadi kita perekrutan anggota siswa baru seperti itu ya. Nah, itu kita ambil peluang marketing, kita koordinasi dengan pimpinan, izin dan ya seperti itu ya, izin dan kita boleh ini dan boleh kita kerjasama atau apa namanya join lah seperti itu ya, itu join. Nah, jadi yang pertama itu ambil dari tingkat marketing ya, marketing. Nah, lanjut apabila sudah teman-teman berhasil untuk menjalankan tingkat marketing ini ya, perekrutan ya, membawa siswa untuk diksar ya, seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi nanti selanjutnya kita harus bisa menjaga nama baik kita pada pimpinan ya atau pihak Lemdik. Jaga nama baik, yang pertama menjaga silaturahmi ya, menjaga kinerja kita tentunya ya, dan apa namanya, kalau masalah uang ini yang paling penting, uang jangan sampai meleset ya, ya harus real ya, itu yang pertama, karena sistem bisnis ini adalah kerjasama dan kepercayaan ya tentunya seperti itu. Nah, jadi saya di sini berbagi di mana saya pernah mengalami, dan ini pengalaman pribadi saya seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa menjadi inovasi dan motivasi buat teman-teman semua ya. Setelah kita melalui marketing seperti itu, perekrutan kita bagus seperti itu, kerjasama kita bagus, kinerja kita bagus seperti itu, jalinan silaturahmi kita bagus ya, hubungan kita kepada pimpinan bagus seperti itu ya. Dan lanjut kita harus mempunyai program ya. Program ini yaitu yang saya sebut program seperti di anak cabang, karena saya dulu berinisiatif untuk bagaimana cara untuk memudahkan
para siswa baru ini, calon siswa baru ini untuk mendaftar dan mendapatkan informasi. Itu yang pertama. Jadi saya koordinasi ya, yang paling penting itu koordinasi dengan pimpinan ya, koordinasi izin dan saya ada program begini kita sampaikan. Oke, bagaimana fix, oke diterima, langsung jalankan. Itu tadi dari proses marketing ya, apabila marketing kita sudah bagus. Terus nanti kita ajukan pembuatan kantor, pendirian kantor di wilayah kita seperti itu ya. Contoh ya, kalau saya kan wilayah saya di Riau ya. Riau itu pusatnya kan di provinsinya di Lemdik itu di Pekanbaru ya, Pekanbaru. Sedangkan saya di kabupaten seperti itu ya. Jadi kabupaten saya berinisiatif ingin mendirikan kantor di kabupaten saya seperti itu, di daerah saya, agar siswa baru agar mudah mendapat informasi dan pendaftaran agar lebih mudah seperti itu ya. Jadi memang lewat online bisa, lewat HP bisa, tapi kan jarak jauh, kurang update ya. Mereka juga untuk menuju ke ibu kota juga menempuh jarak yang jauh ya, waktu yang lama, dan juga memerlukan biaya yang banyak ya, seperti itu ya. Jadi dengan adanya kantor cabang ataupun anak cabang memudahkan informasi ya, memudahkan informasi para calon siswa baru ya. Itu yang pertama. Dan target saya dulu itu saya pernah ajukan kepada pimpinan, kalau bisa di setiap daerah ataupun wilayah seperti saya seperti itu di provinsi di kabupaten itu, kalau bisa ada setiap kabupaten itu kan anak-anak kantornya seperti itu ya, anak cabangnya seperti itu kalau bisa. Jadi itu memang pertama ya, belum pernah ada, saya modal nekat aja seperti itu ya. Itu. Jadi saya koordinasi, oke, pimpinan setuju ya, langsung saya minta, itu yang paling penting, koordinasi ya, hubungan baik ya, kejujuran ya dan kinerja kita. Terus ya berikutnya adalah surat ya. Kalau surat menyurat ini ya itu surat SPT ya. SPT kita harus ada, legalitas kita harus ada ya. Terus dikeluarkan SPT-nya ya, kita dirikan kantor ya, operasional ya, itu harus detail ya, seperti itu harus kita bicarakan, harus kita koordinasikan ya, seperti itu. Nah lanjut, tadi sampai mana? Sampai ke operasional ya, operasional seperti itu harus dijelaskan seperti itu ya. Oke, lanjut, peningkatan kinerja kita ataupun program-program yang kita bentuk di kantor kita sendiri seperti itu ya. Jadi dulu itu saya cuma bisa merekrut karyawan cuma 2 orang ya, bagian admin sama bagian lapangan seperti itu ya. Jadi lumayan lah, itu cuma kantor kecil-kecilan aja ya, seperti itu, namanya anak cabang ya, itu anak cabang. Itu ada videonya pernah saya ini kan ya, kalau mau lihat di Pelita Riau ya, Pelita Riau, cara mudah menjadi sapam di Inhu ya, seperti itu. Itu sederhana tapi alhamdulillah berjalan ya. Saya pernah mengibarkan bendera diklat Diksar Lemdik ya, Lemdik di salah satu Lemdik yang ada di Pekanbaru gitu, seperti itu. Jadi itu pengalaman saya, dan kita mudah-mudahan bisa sharing di sini, semoga bermanfaat buat teman-teman ya, yang buat siapa tahu terbuka pikirannya seperti itu ya, daripada nganggur ya. Di dalam program kita kita harus mempunyai beberapa anggota gitu. Anggota artinya dari kalangan sapam yang belum bekerja seperti itu ya. Anggota sapam yang belum bekerja, kita harus ada data-datanya seperti itu ya. Dan kita adakan pelatihan apa segala macam ya, program kita nanti itu kan. Terus kita harus turun ke lapangan ke perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah kita, seperti PT-PT ya, kita koordinasi ya, konfirmasi atau segala macam. Kita berkunjunglah ke tempat mereka untuk menawarkan jasa-jasa yang kita punya seperti itu. Nanti kita menawarkan penyegaran, itu bisa ya, penyegaran
perpanjangan KTA dan lain sebagainya ya. Nah, karena lingkup ini ya, lingkup kerja Satpam ini luas sebenarnya, karena dia perpanjangan tangan polisi ya. Jadi hampir sama dengan polisi, cuma kemampuan polisi terbatas dia. Oke, lanjut. Setelah kita mendirikan kantor ya, kita mempunyai program-program ya, kita koordinasi dengan Kapolsek setempat ya. Nantinya apabila ada kegiatan seperti itu ya, kita bisa ikut seperti itu ya, anggota kita bisa gerakan. Dan ketika perusahaan, saya bilang tadi kita harus turun ke perusahaan-perusahaan terdekat di daerah kita, itu gunanya untuk nanti misalkan mereka membutuhkan ini, membutuhkan itu, atau membutuhkan anggota ya, mereka akan menghubungi kita kan sudah kerjasama nih ya kan. Misal kita datang ke PT sini, Pak nanti gini ya, kita punya anggota seperti itu, anggota gini, siapa tahu barangkali nanti Bapak suatu saat membutuhkan, silakan kontak kami seperti itu. Nah, beliau biasanya akan menghubungi, Pak ada anggota Pak, kriteria seperti apa Pak? Nah, seperti ini tinggi sekian, berat sekian, seperti itu ya. Berapa orang Pak butuhnya? Oke, kita kirim seperti itu. Dan anggota ini kita latih dulu seperti itu. Bukan kita latih, tapi kita ulang pelajarannya seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nanti kita buat program-program di kantor kita sendiri ya, tapi sesuai prosedur tentunya, jangan mengada-ngada seperti itu. Nanti karena kita kan berbadan hukum, jadi seperti itu. Oke, itu salah satu. Nah, jadi teman-teman yang mungkin terbuka pikirannya, daripada kita nganggur ya, daripada kita sudah diksar tapi tidak bekerja, sudah bertahun-tahun tidak bekerja seperti itu, hubungi kembali tempat di mana teman-teman diklat ya, itu bisa ini kan bisa dijalankan ya bisnis ini ya. Semoga bisa menjadi pemasukan seperti itu ya, daripada lamar sini belum juga dipanggil seperti itu ya. Mudah-mudahan ini peluang bagus untuk meniti karir teman-teman ya, seperti itu. Apa perlu ini ya, perlu apa namanya, saya kan anggota gada pertama ya, gada madya, gada utama. Apa harus gada madya atau gada utama Bang? Seperti itu. Tingkat gada pertama juga bisa menjalankan bisnis ini ya, karena dia sifatnya terbuka sebenarnya gitu. Itu dari pengalaman pribadi saya, pernah saya perdana tentunya saya menjalankan bisnis ini ya. Alhamdulillah saya bisa mengibarkan bendera salah satu Lemdik yang ada di Pekanbaru ya. Itu mudah-mudahan menjadi motivasi dan semangat buat teman-teman untuk membuka pikiran dan menjalankan peluang yang ada ya. Seperti itu, jangan vakum seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti kita akan juga ada program-program lainnya ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar, mudah-mudahan saya bisa jawab. Kita sharing sama-sama belajar tentunya di sini ya. Itu dan saling berbagi informasi dan ya yang pernah saya alami dan pernah saya jalani ya. Karena sudah berhasil makanya saya berani berbagi seperti itu. Kalau nggak berhasil juga saya mungkin bisnis ini kurang bisa dijadikan peluang seperti itu ya. Tapi ini bisnis peluang ya, peluang bagus sebenarnya ya, apabila teman-teman bisa memanfaatkan, bisa kerjasama dengan baik ya pimpinan. Oke, masalah yang lainnya nanti kalau ada kekurangan saya mohon maaf ya, bisa kita sharing di kolom komentar aja. Oke, semangat terus ya, jangan menyerah tentunya ya, pasti ada jalan seperti itu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jiwa korsa, semangat ya.